Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang kurir narkoba jaringan Gembong Freddy Pratama diringkus di Sumatera Selatan. Total 29 orang ditangkap, termasuk seorang mantan kasat narkoba. Warga satu desa di Lampung Barat mengonsumsi air yang diambil dari Danau Ranau. Populasi badak di Taman Nasional Waikambas bertambah setelah lahirnya satu badak betina. Puluhan emak-emak menggelar unjuk rasa di depan kantor PLN Sebalang, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Selasa siang. Unjuk rasa tersebut buntut keresahan warga yang tercemar debu batu bara dan aktivitas pembangkit listrik Sebalang. Meski berlangsung tertib, massa dilarang masuk ke dalam lingkungan kantor. Massa pun meneriakkan tuntutannya kepada para pejabat PLN melalui gerbang. Warga meminta pihak PLN bisa mencari cara yang bagus supaya debu batubara tidak mencemari lingkungan sekitar. Dampak pencemaran debu batubara itu, banyak warga yang terserang penyakit ISPA. Batubara, Pak. Dari PLN Sebalang. Sudah berapa hari, Bu, warga mengeluhkan? Lama sekali sebetulnya, Pak. Mengganggu sekali buat warga Sebalang, Pak. Dampaknya seperti apa, Bu? Sakit, Pak. Kebanyakan sakit anak-anak. Anak-anak, Bu, ya. Sakit batuk, Pak. Dari pihak PLTU ada kompensasi nggak? Belum ada. Setelah menyampaikan tuntutannya, massa kemudian membubarkan diri secara tertib. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Kawat baja berduri dipasang di depan gerbang masuk gedung DPRD Lampung, Bandar Lampung untuk mengadang unjuk rasa ratusan warga dari 3 desa di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Selasa siang. Sambil membawa berbagai spanduk, massa menuntut keadilan setelah lahan mereka digusur akibat sengketa lahan. Karena diadang, massa hanya bisa berorasi di depan gerbang dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Menurut massa, penggusuran paksa dan penangkapan sejumlah petani oleh polisi dianggap sebagai bentuk intimidasi dan tindakan represif kepada warga. Pihak DPRD berjanji mengawal masalah sengketa tanah dan menunggu persidangan yang masih berjalan. Kapan itu benar, kita prihatin juga. Masalahnya kan itu masih proses pengadilan, kenapa udah bisa penggusuran? Makanya kita minta dari pengacaranya untuk membuat surat kepada pengadilan untuk menunda dulu penggusuran selama belum selesai. Yang kedua, kita akan segera tindak lanjuti, kita akan undang dari DPR terkait. Kaitannya kan ada beda pendapat ini ya, katanya itu adalah tanah mereka sudah lama sebelum HGU, sementara HGU ini baru 2024. Kita akan selesaikan soal sekarang. Massa juga menuntut polisi melepaskan sejumlah petani yang ditangkap dan menghentikan perpanjangan hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Anak Tuha. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Harga telur di Pasar Sentral Kota Bumi Lampung Utara Selasa pagi turun dari Rp30.000 per kilogram jadi Rp27.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga telur karena pasokan dari agen melimpah. Harga telur turun sejak 3 hari lalu. Alhamdulillah sekarang
Udah turun sedikit, mulai berangsur-angsur turun, tapi sedikit. Dari berapa ke berapa, Bu? Yang dari harga 30, sekarang udah 27. Ini sudah berapa lama sih, Budi, turunnya ini? Kurang 1 minggu. Ya lumayan, alhamdulillah ada kenaikan omsetnya. Biasa kita per hari berapa, Pak deh? Per hari itu biasanya kalau omset untuk telur ya 1 juta lah. Turunnya harga telur berdampak pada omset pedagang yang meningkat karena banyak warga menambah pembelian telur. Ini apa, Bang? Beli telur Gimana, Bang, harganya, Bang? 27.000, udah turun harganya. Kita beli berapa kilo? Ya biasanya sekilo, kadang 2 kilo, nggak nentu. Sekarang beli berapa? Sekilo. Senang nggak, Bang, kita turun gini, Bang, harga? Sering, seneng lah. Sementara itu, untuk harga bumbu dapur seperti cabai dan bawang merah masih stabil. Harga cabai merah dan rawit kompak Rp25.000 per kilogram, harga bawang merah Rp22.000 per kilogram. Untuk harga beras masih bertahan tinggi kisaran Rp13.000 per kilogram untuk kualitas medium dan Rp15.000 untuk kualitas premium. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kampanye Stop Wariskan Sampah yang dilakukan 6 personil TNI selama 35 hari sampai di Lampung Selatan Selasa siang. Kampanye ini dilakukan peserta dari Sabang hingga Jakarta sejauh 3.141 km. Peserta kampanye yang juga melibatkan warga sipil akan berenang mengarungi Selat Sunda sampai ke Pelabuhan Merak, Banten dari Pantai Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. 3, 2, 1. Kegiatan yang digelar sejak 2 September hingga 5 Oktober 2023 itu diharapkan bisa menginspirasi masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan menggiatkan daur ulang sampah. Berusaha berkomitmen bagaimana tanggung jawab sosial ini dapat berdampak langsung terutama kepada masyarakat. Goals-nya adalah mendorong kesadaran masyarakat memilah sampahnya dari rumah, yang kita berusaha mengurangi timbulan sampah yang muncul di TPA. Positif, di mana saya sampaikan kemarin bahwa bagaimana ini adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. Salah satunya adalah pengentasan sampah. Kita ketahui bersama bahwa lingkungan hidup ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada generasi penerus kita. Seperti yang diterangkan oleh Dandim dan tim, bahwa intinya kegiatan ini banyak positifnya, terutama untuk mengurangi sampah, terutama lagi sampah plastik, di mana sampah plastik itu paling susah diurai. Jadi saya rasa ini sangat positif, bisa dilanjutkan sehingga kebersihan wilayah NKRI terbebas dari sampah, utama sampah plastik. Ini adalah tahun ketiga. Kampanye akan terus dilakukan sampai bisa memberikan dampak yang positif, terutama mengubah kebiasaan masyarakat membuang sampah untuk perubahan lingkungan yang lebih baik. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.